Lihat di sini resistornya banyak yang digunakan resistornya. Resistor yang digunakan oleh fuel gas ini nilainya tidak besar. Nih, SRN, SRP. Nilai resistornya di sini berapa? 0,0. Ini resistor 0,01 ohm. Resistornya yang dipakai. Kita kan teknisi hebat ya, jumper. Nilainya juga 0. Jadi kita harus hati-hati ketika kita menemukan resistor yang dipasang seri. Nah, seperti ini seri, resistor yang dipasang seri. Nah, seperti ini dipasang seri. Ini adalah untuk membatasi arus. Sepakat ya sekarang ya? Resistor untuk membatasi arus. Nah, sekarang kalau resistor yang begini untuk apa? Ada satunya lagi. Pak, kalau ada resistor yang dipasang seperti ini untuk apa? Ambil contoh rangkaiannya, misalkan rangkaian untuk seperti ini ground. Misalkan di sini ada resistor, nih ada resistor yang dipakai ke ground. Kemudian nanti di sini kita lihat ada resistor yang langsung ke ground. Nih, lihat di sini. Ini resistor. Nih resistor yang langsung ke ground. Resistor yang terhubung ke ground itu namanya resistor pull down. Pull down. Pull down. Ya. Resistor ini bertujuan adalah untuk membuang sebagian arus, membuang sebagian tegangan. Nah, kalau saya contohkan seperti ini. Saya ambil contoh seperti ini. Tadi di sini berapa? 3,7. Kemudian di sini setelah melewati resistor ini keluar dari sini harusnya berapa? 3,7 juga. Tapi karena di sini digunakan sebuah resistor yang pull down, keluar dari sini berapa yang harus keluar? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil ya, karena memang ada yang membuang ke ground. Kalau kita play, jadi nilainya seperti ini. Wah, lebih kecil ya Pak. Kenapa? Karena terbuang. Jadi hati-hati. Kalau ada resistor seperti ini, berarti ada sedang membuang sebagian tegangan. Nah, nilai resistor ini sangat mempengaruhi sekali. Kalau ada resistor yang dipasang pull down ini sangat pengaruh sekali. Besaran ini akan saya contohkan seperti ini. Tergantung besarnya. Saya jadikan nilai misalkan jadi 250 kilo. Atau jadi 50 kilo lah. Saya play. Kalau nilai resistor pull down-nya lebih besar, maka peluang untuk membuang lebih kecil, ya. Ini pentingnya. Jadi kalau resistor pull down nilainya 50 kilo, berarti nanti dia akan bisa yang di sini hasilnya akan lebih besar ya. Sekarang diganti sama yang 100 kilo. Ditahan sama yang 100 kilo. Maka nanti hasilnya adalah jauh lebih besar. Tambah lagi 250 kilo. Oke, betul nggak? Kalau diputuskan, nilainya bagaimana? Kalau ininya diputuskan, 3,7.
Nah, jadi 3,7. Ngerti nggak? Ketika ada resistor yang terpasang ke bawah, hati-hati. Dia posisinya adalah untuk membuang arus atau membuang tegangan. Ini nanti banyak digunakan ini. Untuk apa? Pak, lampu handphone saya nggak bisa terang dan nggak bisa redup ya Pak. Pak, handphone saya ngecas nggak penuh-penuh ya Pak. Itu nanti R seperti ini. R yang dipakai untuk full down adalah R yang dipakai untuk sensor. Nggak percaya nanti kalau handphone masuk, kalau smartphone kan dia lagi terang nih, lagi bercahaya. Begitu kita nelpon, set, mati kan? Iya. Sensornya sebuah resistor. Handphone apa istilahnya, lampu yang di sini, lampu itu bisa terang, bisa nyala, pas mau redup, kipet redup, nggak langsung mati kan? Itu karena ada sensor. Nanti sistem kerja lampu boleh. Nanti kalau ada waktu tambahan sistem kerja MMC, sistem kerja apa, ini ada resistor-resistor seperti ini. Di Dakota, hati-hati dipasang sensor panas. Jadi tukang blower hati-hati kalau mau ngajar Dakota. Saya tunjukkan sensornya di mana saja di Dakota yang ada R-nya, R sensor, R panas. Jadi kalau mau ngajar Dakota mesti hati-hati. Di sini ada resistor-resistor kecil seperti ini. R1343. R1343. Kita lihat posisinya pull down bukan? Oh bukan. Kita lihat di sini ada R, kalau nggak salah ada 1304, kita lihat. Itu bukan. Kita lihat dulu di sini, nanti ada banyak R yang dipakai. Nah, ini R1324 ini. Ada resistor yang terhubung ke ground. Kemudian kita lihat nah ini MBS FB. Di Dakota ada istilah MBS FB. Ini untuk lampu kipet. R1309. Ya, di sini nih, sensor nih. R1309. Ini sensor. Coba kalau nggak percaya nih, angkat R ini. Lampu kipetnya, lampu LCD-nya seperti apa nanti? Ya? Redup. Bahkan mati. Tidak terang. Jadi kalau ada kasus Dakota yang kalau lagi standby tiba-tiba redup, sensor ini bisa diganti tuh Pak? Harus diganti, bukan bisa diganti, harus. Yang nahannya itu segitu, ya harus segitu. Cari dari bangkaian berarti? Ya? Cari dari bangkaian? Iya. Ya Allah, Assalamualaikum Pak Haji. Oh, Abi nuju di lokasi terus dimulai di Metro Indah Mall, MTC. Mohon kan ya dina status BBAB kan terus disebarkan di kamari lokasina. Mohon di dina di MTC Pak Haji. MTC di Ukona Blok H22. Mohon Pak Abi di send lokasinya kanggo KBB-nya. Oh, suaranya jelas.
suaranya kecil. Ya, mangga di MIM tapi sanes di mall di rukona sakat BRI we, BRI. Ayah BRI Bang BRI. BRI mohon. Nah, ini ahli elektronika ini. Pak Haji Dedi ini. Tapi rajin belajar, peserta juga nih. Udah S2 elektro. Nih, Haji Dedi Romeo. Rajin, masih belajar. Berapa kali training ikut. Padahal kalau ngobrol elektronika dia jago. Dia suka bikin alat. Beliau suka bikin alat, guru. Tapi tetap ikut juga. Luar biasa. Menuntutlah ilmu sampai ke Bandung. Nah, ini ya. Jadi nanti resistor, saya ambil kesimpulan, ya. Nanti resistor, hati-hati, nah ini. Nah, bolehlah nanti kalau mau cek boleh kayak gitu. Nah, resistor tuh begini. Resistor tuh nanti seperti ini. Ini resistor. Ada yang dipasang posisinya seperti ini. Ini resistor yang disebut resistor seri. Kalau resistornya dipasang dalam jalur yang sama, dalam satu jalur, itu namanya resistor yang seri. Kalau ini misalkan di sini ada positif, di sini ada ground, ini sifatnya adalah paralel. Nah, resistor pull down, resistor pull up di sini. Apa sih fungsinya? Pull up dan pull down. Penting kah? Penting Pak. Apalagi di BlackBerry, di Samsung juga nanti akan. Saya ini ngomong bukan masalah tipe atau brand, tapi saya ngomong masalah semua akan ada rangkaian lampu nanti akan begini, rangkaian charger nanti akan begini, rangkaian apa istilahnya yang menggunakan rangkaian komponen elektronika pasti akan begini. Mau nanti rangkaian TV, mau nanti rangkaian komputer, mau rangkaian apapun, Anda bisa jadi mandiri, itu tujuannya. Mau jadi teknisi handphone, teknisi komputer, teknisi laptop, apapun itu asal mesinnya sama. SMD namanya, kalau mesin handphone itu namanya, sama laptop sama komputer namanya SMD. Ya, SMD itu beda dengan yang komponen seperti radio biasa. Itu namanya SMT. Ya. Kalau radio bolong-bolong itu SMT, kalau handphone, laptop sama itu namanya SMD. Makanya peralatan-peralatannya disebut SMD Rework Station. Sumedang Rework Station. Surface Mount Device artinya. Nah, jadi nanti akan kita temukan seperti ini. Ada resistor yang begini, ada resistor yang begini, ada resistor yang begini. Kalau ini membatasi arus, kalau ini membuat arus, kalau ini justru sebaliknya. Tujuannya apa? Menstabilkan arus atau menjaga arus tetap stabil. Contohnya begini. Kalau kita lihat di skematik ada yang begini. Setiap jalur I2C, SCL, I2C, SDA selalu akan diberikan tegangan begini di skematik, betul? Tegangannya volt 1,8 D. Ketika jalur ini short, konslet, ini nggak akan mematikan handphonenya. Kenapa? Karena yang leadnya aman, dia pakai resistor pull up. Rata-rata kalau kasus di Dakota, kasus di Bellagio, kameranya short untuk di jalur SDA. Kameranya itu yang 1,8 itu bisa disebut tegangan atau arus? Tegangan Pak. Kalau depannya sudah ada tulisan V 1,8 D, berarti yang ini volt. Kalau volt berarti tegangan. Nah, Bapak masih bingung volt tegangan. Jadi gini, kalau Bapak colokan probe ke sini, cus keluar 1,8. Bapak, saya tanya, arusnya ada apa tidak? Saya tanya, arusnya ada apa tidak?
Ada. Kalau saya ukur di sini, Bapak harus ukur misalkan di resistor nih. Harus di skema harus ada 1,8. Saya ukur di sini, 0 tegangannya. Ada arus nggak Pak? Nggak ada. Jadi rumusnya begitu. Ketika kalau kita ukur ada tegangan di sini, jangan tanya berapa arusnya. Betul. Cukup lihat besaran tegangan. Kalau tegangan ada, berarti pasti ada arus. Kalau tegangan tidak ada, berarti tidak ada arus. Ngerti nggak? Jadi tegangan sama arus itu berjalan selaras. Tapi kalau tegangan sama arus tegangan sama arus ini berlawanan dengan hambatan. Ngerti nggak? Sudah Pak ngerti kan? Alhamdulillah. Ya, harus Pak. Nanti saya ngasih contoh kan itu kan banyak teknisi yang menganggap bahwa tegangan itu sama dengan arus itu sama dengan tegangan. Beda. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang membedakannya lagi nanti di sini. Kalau kita lihat buka skematik di sini nanti ada yang namanya SM dan LDO. Sudah ada yang tahu apa SM dan LDO? Kalau kita buka skema, misalkan ada SM dan LDO. Di regulatornya ada SM dan LDO. SM itu yang ujungnya seperti ini. Nah, ya, sistem SMPS. Jadi outputnya ada lilitan. Bak regulator. Nah, ini nanti yang akan membedakan. Di sini tegangannya 1,8 tapi arusnya besar. Di sini tegangannya 2,8 tapi arusnya kecil. Nah, itu arus dan tegangan itu nanti akan dimanfaatkan di rangkaian. Jangan dulu ke sana lah. Satu-satu dulu resistor, betul nggak? Nah, resistor nanti kalau ditanya, hei Pak Firman, resistor fungsinya apa? Jangan langsung dijawab tahanan Pak. Tahanan di polsek Pak. Ya, jangan bilang tahanan. Pak Firman, apa fungsi resistor? Tahanan. Jangan bilang tahanan. Balik tanya, sebentar, resistornya mau dipasang bagaimana? Seri, paralel ke ground, paralel ketegangan. Wah, gimana itu caranya? Yang nanya nggak tahu. Benar. Kebanyakan, maaf ya, lembaga kursus pasti ditanya fungsi resistor tahanan. Siswanya selalu bilang tahanan. Tahanan polsek Pak. Resistansi itu hambatan. Tanya hambatannya hambatan sejalur atau beda polaritas. Kalau negatif sama positif itu luar biasa. Si resistornya kerjanya itu luar biasa sekali. Berbeda dengan resistor yang dipakai dalam sejajar. Kalau sejajar cuma dilewati. Kalau yang dipasang di antara positif sama negatif, dia jaganya benar-benar begini. Jangan sampai si positif sama negatif bersatu. Hukumnya elektronik kan simpel. Kalau ditanya ke PLN, Pak, hukumnya listrik gimana? Pokoknya positif sama negatif nggak boleh bersatu. Kalau bersatu namanya apa? Ya sudah. Ya Allah, Assalamualaikum. BRI belok kanan. Belok kiri. BRI. Mandiri, BRI, ayam kafe Rokan. Lambai Chicken belok kiri, semua ada kapas Lambai Chicken belok kiri. Belok kiri terus belok kanan. Ya, belok kanan. Ya, filter ke kanan. Tinggal ke kanan, ke kanan. Tanda saldo tadi Surabaya Sinar Turko kayak tadi. Ada apa nih? Kalau mau tinggal. Baik. Pak, apakah kanan kiri di kanan? Kiri, belakang kalau. Ini guru saya nih. Master Elektronika Bandung. Waktu ikut pelatihan diem aja Pak. Saya gini. Saya ngajarin renang sama
lumba-lumba. Pak Haji ini lebih jago. Tapi karena pengen tahu handphone, tetap aja sayang. Kalau di PLN dia bikin alat-alat kayak sensor ruangan kayak gini ke beliau adunan. Termasuk bikin alat-alat ukur handphone sama beliau. Nah, sekarang berbicara masalah resistor singkatnya. Udah, resistor nanti dipasang ada seri, pull up dan pull down. Nanti mau skema apapun pasti resistor akan ada posisinya seperti ini. Tidak ada lagi pemasangan selain seperti ini. Kalau pull up, Irman saya bisa bantu saya buat di skema. Irman saya geser aja duduknya. Atau siapa? Ilyas? Ilyas, yuk bisa bantu saya di situ. Ilyas badannya kecil kan? Makanya besar. Ada yang besar, cuman gak dilihatin aja. Bardolnya. Nah ini nanti ambil skema. Itu tadi resistor ya, resistor. Nanti ada kapasitor. Skema aja, skema. SCH. Nah, kita lihat nih ada resistor pull down. Halaman 7 coba lihat halaman 7. Atau halaman 1 dulu, halaman 1. Halaman 1. Halaman 1, kemudian enter, cari modul audio. Audio. Ada nggak audio? Nah, audio halaman 14, 16. Buka halaman audio. Nanti ada contoh-contoh rangkaian yang rumit. Itu adanya di audio. Halaman 14. Nah, ini lihat resistor apa ini namanya? Pull up. Ini resistor pull up, bukan push up. Pull up ya. Ini resistor pull up. Oke, pakai hand. Pakai gambar hand. Klik kanan. Nah, hand tool. Nah, ini touchscreen. Set. Anjaman touchscreen sekarang. Ya. Oke, ini 14. Lihat halaman 15 bawah. Lihat di sini ada mikrofon. Nah, lihat ini jalur mic. Perkecil sedikit aja. Ya. Lihat, ada resistor. Ini mikrofon ya. Mikrofon. Ada resistor pull down. Ya. Mangga Pak Haji. Assalamualaikum. Halo Pak Haji. Ada resistor pull down. Ada resistor pull up. Kemudian di sini seri. Ini memanfaatkan ada. Apa yang saya sampaikan tadi itu memang dimanfaatkan dan memang akan bertemu begitu nanti di rangkaian. Kalau resistor dipasangnya begitu, tidak ada yang tidak, yang aneh-aneh tidak ada. Adapun kalau dipasangnya nanti berantai seperti ini. Biasanya kalau untuk iPad atau LCD banyak yang begini ya. Resistor disatukan, betul? Itu digabung namanya resistor array resistor. Ya sama dengan seri aja, cuma mau berapa jalur gitu. Nanti nggak dipasangnya seri. Pak Haji dulu, Pak Haji. Nah selanjutnya nanti ketemu dengan kapasitor seperti ini. Kapasitor nanti posisi pemasangannya juga sama, paralel dan seri. Kalau yang seperti ini, seri apa paralel? Paralel, background. Polaritasnya beda. Oke. Sekarang ini. Ini apa? Seri. Apa fungsinya sama? Beda. Fungsinya beda. Apalagi sudah hadir Pak Haji. Jadi ini ahli elektronika Bandung nanti. Bisa tanya-tanya mau Pak Haji ada di sini. Beliau mau belajar terus. Walaupun sudah ahli. Pak, di sini Pak Haji. Enggak. Nah, kapasitor ini beda fungsinya. Kalau yang pemasangannya paralel, ini akan ada kaitannya dengan tegangan. Di sini fungsinya
bisa diumumnya adalah sebagai penampung tegangan yang sifatnya sementara. Saya analogikan seperti begini. Setiap rumah ada saluran PDAM masuk ke rumah. Dari saluran PDAM ke masuk ke rumah nanti ditampung oleh bak penampung atau pakai toren ke atas. Ke bawahnya bak, ke atasnya toren. Disedot. Tujuannya apa? Pada saat sumber air dari PDAM-nya stop, terhenti, kita masih punya cadangan. Kita pakai cadangan sampai kapan? Sampai habis. Kalau sudah habis, yang tunggu PDAM. Contohkan dengan ISIS. Jadi tidak selamanya ISIS itu jelek. ISIS bagus. Keluar, masuk sini. Masuk sini. No. Ambil, yaitu. Terus ambil kapasitor paralel ke ground. Nah, perbesar. Posisi, kalau ini posisi. Nah, naikin, geser. Nah, sudah. Nah, ini kapasitor yang terparalel ke ground. Play. Langsung simulasi aja. Nah, kalau ada tanda panah begini, ini simbol tanda panah begini berarti apa? Apa? Sumber apa? Sumber tegangan. Jadi kalau ada panah begini ke atas itu sumber tuh. Kayak dia langsung sana. Kalau ke atas tegang Pak. Tegang. Iya. Kalau nggak tegang, nggak mungkin ke atas Pak. Ya. Bagus Pak, normal Pak. Oke, ini sumber tegangan. Masuk di sini lihat directionnya atau arah arusnya. Arus akan mengalir, ya, kemudian nanti mengisi kapasitor dan kapasitor menyimpan tegangan. Di sini menyimpan arus yang masuk di kapasitornya, dan ada juga arus yang menuju ke lampu. Nah, di sini akan ditunjukkan bagaimana fungsi kapasitor yang akan menampung arus sifatnya sementara. Kita potong switchnya di sini. Potong. Lampu tetap menyala, arusnya keluar dari kapasitor. Ngerti nggak maksudnya? Di switchnya diklik lagi. Single post, single throw, SW, switch, SP, ST. Switch itu saklar, sifatnya menyambungkan dan memutuskan jalur atau aliran arus. Nah, pada saat sumber tegangan terhubung dengan kapasitor, kapasitor akan terisi, kemudian lampu akan menyala. Sesaat setelah diputuskan, maka sumber tegangan dari kapasitor inilah yang akan menjadikan sumber tegangan tapi sifatnya sementara. You know what I mean? You know what I mean? This, I try to explain how the capacitor works. Okay. Start from this is voltage, source voltage. Voltage as a source. I switch on. Okay, I push switch on off. Okay, switch. Then the direction of current. Okay, the capacitor will store the current, large amount of current, and then the other way here, the current flow into LED lane, so the LED will be on. Okay, I push switch off. I switch off. Then the capacitor turn to be a source. Okay. Large amount of current stored in capacitor becomes coming out. Okay. That's the capacitor works. Okay. Any question? No. Thank you. Nah, direkam. Jadi minta bahasa Inggris nih Kak.
Ya, itu Pak dari Nigeria, Pak. Nah, he is my teacher. Pak Haji Didi. She is my teacher. He knows about a lot of electricity. He is creating. He created some tools. Hello, sir. Hello. Oh my god. Oh yes. Mr. Dede is my teacher. Oke, ini kapasitor yang dipasang tadi paralel ke ground. Itu salah satu fungsinya. Ya. Lalu bagaimana dengan kapasitor yang tadi menurut skema sampai sini? Ada yang ditanyakan dulu. Jadi kalau kita lihat kapasitor seperti ini, nah di sini ada nilai kapasitornya 1U 47P. Rata-rata kan sudah tahu ya. Kalau 1U berarti 1 apa? 1 mikro. Nah di sini 47P 47 apa? Sudah tahu tingkatannya, lantainya. Sudah tahu. 1 piko berapa nano? 1 piko berapa nano? 1 piko berapa nano? 1 piko berapa nano? 0,00 1 nano berapa piko? 1 ampere berapa mili? 1 ampere berapa mili? Teknisi. Oke, nanti kalau ada waktu tambahan kita yang begini-begini itu penting. Bukan apa ya? Bukan hebat, bukan. Seharusnya teknisi itu tahu, dia tahu apa yang dia kerjakan. Lagi apa? Servis apa ini? Tahu nggak? Nggak tahu. Terima servis handphone bisa ditunggu. Baliknya kalau mau nunggu. Sampai kapan? Kapan aja mulai. Jadi banyak teknisi yang terjebak di sini, nggak tahu 1U itu apa, 1 mikro. 1 mikro itu berapa piko? Satu level ini, tangga level. Nah, nanti di sini ada yang tangga level. Ada piko, kemudian ada nano, kemudian nanti ada di sini mikro, mikro, kemudian mili, kemudian farad satuannya. Farad ke mili kalau turun ini kita apa? Kalau farad turun kali 1000. Kalau naik dari lantai asal naik berarti harus dibagi 1000. Piko yang begini nggak usah ditulis, nanti saya bagikan. Tinggal berani baca aja. Rata-rata teknisi nggak mau baca. Piko, nano, mikro, mili, farad. Kalau mau turun tangga kali 1000. Kalau mau naik tangga bagi 1000. Makanya kalau mau cepat-cepat naik pangkat harus banyak bagi-bagi. Ya, oke? Iya, banyak saudara naik pangkat. Oke? Nah, itu udah panggilan. Ya, satu lagi. Kapasitor yang dipasang seri ini tidak ada hubungannya dengan tegangan. Tapi yang akan dia kerjakan adalah frekuensi umumnya. Yang akan dilakukan posisi seperti ini adalah frekuensi. Jadi begini. Ketika kita menemukan kapasitor seperti ini, saya tusukkan misalkan di sini DC. Ini nanti kalau kita lihat banyak kenapa di rangkaian audio antena yang sifatnya gelombang itu ada. Sekarang kalau saya tanya, kalau saya ukur di sini, dari sini ke sini nyambung nggak? Tidak. Kalau saya ukur dari sini ke sini nyambung nggak? Tidak. Nyambung nggak? Nggak. Sekarang kalau saya masukkan tegangan di sini misalkan 5 volt DC ke sini, kita ukur keluar nggak? Tidak. Tapi kalau di sini misalkan masukkan 5 volt AC, kita ukur di sini keluar karena sifatnya gelombang.
Jadi kalau yang begini sifatnya hanya melakukan gelombang sinus. Gelombang. Yang ini akan dilakukan. Contohkan silakan, ada kapasitor yang dipasang. Habis ini kita break dulu ya. Jam 12. Materi ini hanya selingan saja. Kalau perlu tinggal copy dari saya. Mudah-mudahan kenapa saya bagikan free supaya saya berharap begini. Ini ada satu filsafat. Ketika negara Jepang dibom, habis. Yang ditanyakan oleh kaisar apa? Data. Bukan berapa orang yang kaya, bukan berapa orang yang punya harta, tapi yang ditanyakan berapa guru yang tersisa. Kenapa? Dari satu orang guru bisa melahirkan 100 sampai ribuan orang. Jadi saya harap, kenapa lewat training ini diharapkan semua bisa menyampaikan keresahan dan punya bekal. Kalau kita nggak punya menguasai materi, nggak menguasai materi, kita nggak bisa menyampaikan sama orang, betul nggak? Nah, makanya dari sekarang saya ingin, silakan data-data ini Anda bisa dapatkan dari saya free. Saya tujuannya apa? Saya tidak ingin melihat Anda 2 tahun, 3 tahun kemudian masih peace. Harus bisa jadi guru, harus melahirkan teknisi yang kualitasnya bagus. Aduh Pak, kalau gitu mempersempit lahan pekerja atau penghasilan saya. Tidak ada istilah seperti itu. Contohnya CG belajar tahun berapa, G? 2011 ya. Pertemuan ini menghasilkan training. Sekarang sudah punya murid berapa? 15-an. Alhamdulillah, dari tadi teknisi sekarang jadi trainer. Sekarang alhamdulillah lagi dipacu supaya bisa jadi trainer. Dan alhamdulillah selampung rata-rata sudah banyak. Nah, jadi harapan saya adalah Anda harus, teknisi kata siapa nggak punya jenjang karir? Punya. Cuma harus bisa membuka. Jangan, wah saya udah senior nih, saya udah buka servis handphone di kampung ini. Sebelum Anda lahir pun saya sudah buka servis handphone. Tidak begitu. Kalau dia tidak bisa mengupdate, tidak bisa menambah wawasan, itu nanti akan saya menggarisbawahi ya. Kalau teknisi punya sifat seperti itu, saya jamin setahun 2 tahun ditinggalkan konsumen. Ya. Sebentar ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ini? Blok H22. Nanti kita lanjut saja ya ke materi ini. Yang terpenting sekarang adalah Anda konsentrasi ke MyBootloader dulu. Itu aja dulu ya. Kalau buat adik-adik atau rekan-rekan yang Wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman dari MyBootloader yang kebetulan sampai saat ini baru terbentuk di kota Jogja, Semarang, Surabaya, Ponorogo, dan yang terakhir kemarin adalah Denpasar. Sebelum kita mulai agenda belajar bersama kita, ya penting buat kami untuk menyampaikan bahwa MyBootloader ini, pertanyaannya apabila ada pertanyaan MyBootloader ini apa? Ini murni adalah kegiatan kita para teknisi, ya kan, dari kita. Terus habis itu kita kerjakan bersama-sama dan nanti hasilnya kita nikmati bersama-sama. Semudah itu, sesederhana itu. Yang kita tawarkan mungkin baru. Jadi sekarang tanggal 3 November 2014. Saya mohon tepuk tangannya. Oke. Perkenalan diri dulu gimana? Biar kita lebih akrab ya. Saya mulai dari saya dulu. Saya Yongki, tinggal saya di Malang, ya kan. Kebetulan saya sudah beristri, jadi terima kasih yang mau ngajak jalan-jalan saya ke Biwan, Jimbaran. Saya dengan senang hati menolak dulu, ya kan, karena istri saya masih lucu. Pak Dodo aja, Pak Dodo masih bujangan. Jadi, ya, apalagi ya.
markas kalau usaha saya, kita nggak apa-apa ya, kita nggak vulgar ngomongin usaha, silahkan. Nanti teman-teman juga gitu. Usaha saya namanya Mikromedia di Kota Malang. Senang sekali berkumpul dengan teman-teman sebagai anggota My Good Loader. Terima kasih. Pak Denny mungkin? Masa sama dulu. Ayo. Apa ini? Nama, jenis kelamin. Saya Sasongko dari Semarang. Kebetulan pensiun tentara, umur masih 17. Ya, saya mewakili teknisi Semarang aja. Nickname. Hah? Forum. Barangkali ada yang kenal. Hah? Nggak terkenal. Nggak terkenal. Oh, nggak terkenal. Enggak dilanjut ya? Ya udah, selesai udah pada. Saya Dodo dari Semarang. Sudah gitu doang. Sudah. Wah, enggak. Saya Windra dari Jakarta. Monggo. Gitu aja. Umur berapa? 16, Umur 14, 16. bilang aja. nggak apa-apa. Istri berapa? Istrinya berapa? Gitu. Ini apa? Wendra asal sebetulnya Jawa Timur ya? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Di Solo. Di Solo, Boyolali, cuma sedang domisili di Boyolali tapi di Iya. Solo. Jakarta. Sama sama ini Solo juga ini. Sulawesi. Dulu waktu di Jawa Tengah rambutnya masih rata, sekarang berdiri. Wing apa ya? Wing GSM. Iya, wing GSM. Karena dia terbang kemana-mana. Monggo, dilanjut Bapak atau Bapak? Saya Nemin dari Bekasi. Dari Bekasi, Pak. Siap. Ada lagi, monggo Pak. Silakan. Saya Irman, saya dari Kolaka Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Oke, kita di dalam belajar bersama, kita mulai ya, simpel-simpel sederhana dulu. Di dalam kegiatan belajar bersama ini, materi kita pada dasarnya adalah umum, cuman kita titik beratkan kepada perangkat Android. Biasanya di setiap kota di mana kami berkunjung, kami menggali dulu masukan-masukan dari rekan-rekan. Kira-kira diskusi lebih condong ke arah yang mana? Cuman kami sudah punya kerangka yang kemarin kami dapatkan dari beberapa kota. Pada waktu kami di Jogja, malah kami nggak punya kerangka. Tapi setelah berkunjung dari Jogja, Semarang, kami sudah dapatkan ya, oh ternyata di Jogja yang didiskusikan itu titik beratnya pada ini. Lalu Semarang, lalu Surabaya, Ponorogo sampai kemarin ke Denpasar, itu kami akhirnya memiliki kerangka. Teman-teman teknisi di 5 kota itu rata-rata membutuhkan diskusi di materi-materi ini. Nah, saya menawarkan hal yang sama. Ya, jadi yang pertama adalah yang biasanya kita sepakati itu adalah poin yang ini. Ya, jadi penyamaan tentang kosakata yang dipergunakan. Ya, ini penting di dalam di dalam kita nanti pada waktu saling sharing ataupun saling berkonsultasi. Ya misalnya hard brick, soft brick, ya, apalagi ngebreak, bootloop, ya, bootstrap dan lain-lain, hang logo. Ini terlalu simpang siur. Padahal penanganannya bisa jadi berbeda antara bootloop sama hang logo misalnya, kan gitu ya. Ini mungkin tindak lanjutnya berbeda. Beda lagi misalnya dengan istilah deadboot. Nanti kita kerucutkan lagi pada pengistilahan MTK deadboot itu seperti apa. Apakah masih kedetek sebagai A atau sudah kedetek sebagai B? Lalu langkahnya seperti apa? Ini biasanya kita sepakati. Apakah kita mau bahas ini atau kita lewati? Bahas ya. Jadi saya catat ya. Kita rangkum dulu materinya sehingga nanti belajarnya enak. Charger? Iya. Sudah ada colokan? Untuk materi atau dari sini aja nggak apa-apa nama ya. Jadi kita menyamakan atau ya.
Ini ya, jadi sebentar lagi kita bahas akan penyamaan ini. Ya. Terus ADB perlu dibahas nggak? ADB perlu ya dibahas ya. Oke. Jadi tentang Android Debugged ini ya, tentang ADB kita bahas ya. Sampai ke sini berarti dulu ya. Ya, ini tentang eksekusinya aja. Jadi eksekusi sampai. Ya. Ini ya. Jadi untuk mengkerucutkan diskusi, kita ambil subtopiknya saja dulu. Kita pakai contoh yang spesifik. Kebetulan kita nanti pakai contoh yang pertama adalah yang MTK dulu. Lalu nanti baru kita menyeberang ke Qualcomm, lalu baru kita generalisasikan. Termasuk misalnya bisa ke brand lain, ke Samsung dengan misalnya Exynos, ya kan? Ataupun Exynos pun juga menggunakan Broadcom ataupun Qualcomm ataupun sampai Exynos. Samsung pun menggunakan Broadcom, Qualcomm. Sampai sekarang ini banyak prosesornya sudah menggunakan buatan Samsung Exynos. Nah, jadi kita nanti bisa generalkan. Jadi setelah kita khususkan, kita bisa umumkan, ya. Nah, ini adalah pokok bahasan dan harus kita selesaikan hari ini. Ya, sepakat. Jadi eksekusi software kepada device MTK ini mencakup apa saja, kita selesaikan hari ini. Atau ada tambahan lain untuk hari ini? Sudah ya, ini aja dulu ya, 3 ini ya. Besok baru kita bahas khususnya. Ya. Jadi kalau untuk device MTK ini mencakupnya nanti adalah udah mau keluar. Ya. Terus apa ya? Baseband. Sudah. Itu baseband ya. Termasuk image, termasuk MAC, termasuk MV error ya. Ya. Apa lagi? Untuk MTK ada yang namanya auto debugging. Ada yang sudah tahu ya auto debugging? Jadi misalnya gini, atau nantilah bentar ya, sabar. Oke ya, ini ada di sini aja. Sorry. Kelewatan. Masuk sini dong. Ya. Udah. Oke, penyamaan library dulu. Monggo, Pak Duduk. Coba. Kalau katakanlah deadboot, terus bootloop, sobrik, itu bedanya apa sama hellobook? Kita penyamaan bahasa dulu aja. Yang pertama berarti apa nih? Deadboot. Deadboot. Ya. Kira-kira dia bisa bantu. Deadboot ini apa nih? Device yang bisa dikatakan dalam dalam istilah atau penyebutan deadboot adalah perangkat yang seperti apa? Monggo, silakan. Tidak connect lagi itu. Tidak connect sama sekali ke PC. Ya. Tidak connect.
catat ya, adalah perangkat atau device yang tidak terkoneksi. Ya, terdeteksi. oke. Umum lah, umum dulu. Tidak terdeteksi. Ya, tidak terdeteksi ya. USB ini ya ke PC. Oke, ini disebut deadboot ya. Lagi. Terus apa lagi? Kira-kira kalau kita bilang, kita bahas andai kata di forum atau di Facebook deadboot, istilah deadboot kan sekarang banyak. Kalau softbrick itu maksudnya kemana? Softdrink. Nah, ya ini yang pakai drink itu. Kira-kira maksudnya kemana? Deadboot atau bootloop atau hang logo? Apa nih? Briket. Nah, briket. Brick itu batu bata. Ada penyebutan istilahnya soft brick ya. Ya, softbrick. Sama jebrik itu, brick. Oke. Deadboot adalah device yang tidak terdeteksi lagi ya USB-nya ke PC. Tadi ada teman-teman yang menyampaikan tersebut. Lalu ada lagi masukan deadboot-nya apa nih? Atau ini aja? Pasti kan ada catatannya loh. Dia tidak terdeteksi dengan PC dengan catatan. Ya. Apa nih? Teksnya normal, kameranya normal, harusnya normal. Untuk sementara kita katakan deadboot. Ya. Ya, untuk sementara kita katakan deadboot. Apapun kondisinya, apabila dia tidak terdeteksi, katakan saja sebagai deadboot begitu. Ada lagi? Sudah. Fix di sini. Mati suri? Kalau mati suri, masuk deadboot nggak? Ini pakai kata-kata yang sering kita jumpai, biar kita bisa pada waktu nanti ngobrolnya di grup atau yang lain, kita sudah pakai istilah yang sama. Mati suri masuk deadboot enggak? Masuk deadboot. Berarti besok nggak perlu disebut lagi mati suri ya? Ini termasuk ya, briket, iya. Brick, jadi brick itu sudah tidak terdeteksi USB, begitu ya? Ya, itu aja ya, sudah. Briket, ya, kita bisa katakan sebagai deadboot. Briket ini nanti katakanlah penanganannya, ya, bisa soft brick, bisa hard brick, begitu Pak Duduk? Iya. Oke, sip. Ini adalah tata cara penanganannya ya. Fokus ya. Ada lagi masukan? Sudah. Mati suri itu tadi. Oh, mati suri. Istilahnya kok keren-keren. Apalagi ya? Apalagi istilah yang masuk sini? Gagal booting? Itu maksudnya kemana? Udah booting gagal lagi. Masuk dulu ke logo. Hang logo itu bisa penting karena hang logo itu sebagian besar karena user data yang korup atau sebagian kecil ada yang karena kerusakan di OS Android-nya. Kalau gagal booting itu bootnya ada enggak? Ada. Gagal boot. Kalau bootnya nggak ada, seharusnya bootnya rusak. Dia gagal booting. Kalau bootnya nggak ada, handphonenya hidup apa mati? Mati. Berarti gagal booting adalah Deadboot juga. sudah gitu. Masuk juga. Handphonenya Gagal mati. bootnya gagal, gitu ya? Coba sini aja Pak Sandi ya. Oke. Terus apa lagi kira-kira? Ada lagi istilah-istilah yang keren populer. Hang logo. Upload. Deadboot sudah, briket, mati suri, gagal booting. Itu sudah satu ya, berarti ya. Hard break-nya kalau betul. Unbreak. Definisinya
Hardbrick. Hardbrick sama softbrick ya berarti ya? Atau berarti kan dia nggak ada bootnya, hardbrick. Maksudnya seharusnya dia ke deadboot. Kan nggak ada bootnya, berarti kan nggak hidup, mati. Sama juga seperti mati suri. Itu yang berbau jeprik-jeprik Pak. Nah, sabar, saya cinta. Oke ya, ini, oh kecilan ya. Ini aja ya. Oke, jadi ini terus habis itu bracket apa tadi maksudnya? Masuk sini? Iya, bracket. Iya, Iya. masuk sini. Oke ya. Kan udah. Oh iya sih, sorry. Udah. Kalau Apa tadi yang saya- minta? itu itu maaf saya potong, itu tidak terdeteksi di USB PC. Itu ada beberapa prosesor dia pasti terdeteksi kalau dia deadboot. Jadi definisinya kurang agak akurat ya, tidak terdeteksi Oke. sama PC itu. UART? UART? Berarti nanti Apa definisinya gimana? berarti gagal booting itu ya sebut aja mati kan deadboot atau bukan tidak terdeteksi sama PC. Itu di Qualcomm nggak berlaku, Karena Qualcomm pasti di NTK juga nggak berlaku. Ya. So, deadboot, bracket, mati suri, ada gagal boot ini adalah Mantap. device yang sama sekali tidak menyala begitu aja. Iya, Mau terdeteksi, mau tidak terdeteksi. betul. Betul nggak? Ini memang materi kita kita diskusi ya. Jadi jangan ragu, nanti masalah kesimpulan ada Bu. Ya. Tapi pada waktu diskusi ngobrol aja sampai kita sepakat apa ya. Jadi kita nggak ngikutin materi satu arah. Kita diskusi sampai kita benar-benar sepakat bahwa oke lah, mulai sekarang deadboot, bracket, mati suri, gagal boot itu berarti adalah semua unit yang sama sekali sudah tidak menyala, mau terdeteksi ataupun tidak terdeteksi ke PC. Ini ya, Iya. sama sekali tidak menyala. Jadi boot aja tidak, gitu ya. Iya. Oke. Sudah? Lagi? Udah itu. Lanjut. Kalau ini Pak, software komplit tapi tetap mati. Itu apa ya? Nanti pada waktu prosedur ya. Berarti kan sama tetap sama sekali. Tetap tidak ini menyala. aja masuknya. Iya. Tetap masuknya ini aja ya. Bahasa sehari-hari. Iya. Ada lagi? Tegangan jantung nggak ini? Nah, tulis tekanan Tergantung. Tergantung. Oke, ampere. Apa jantung? Siapa yang gantung? Ngantuk saya. Udah? Lagi? Kalau terdeteksi komputer, yang terdeteksi CPU-nya. Berarti masuk deadboot ya? Masuk ini aja deh. Masuk Iya, dulu aja. kita jadikan satu aja. Pembahasannya biar kita kerucutkan dulu. Yang kemarin melebar kita kerucutkan dahulu, biar lebih enak. Kalau boot loop, Kalau boot loop itu posisinya unitnya gimana? Hidup, hang. Oke, satu, hidup, hang. Yang kedua, USB debat. Devis recok. Apa sih istilahnya? Hah? Restart. Ya bunyinya ada kan? Cuma dia restart. Itu masuknya ke boot loop. Kalau yang logo dulu tadi, yang logo tadi sama boot loop sama enggak? Sama. loop ini apa loop? Itu pengulangan. Mengulang sama dulu sama enggak? Melongo. Nah, melongo. Logo melongo. Logo melata. Melongo 7 hari 7 malam sama boot loop. Sama nggak? Sama. Samanya di mana? Kalau kondisi fisiknya beda, tapi kadang penanganannya kan sama.
Belum tentu. Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Lagi. Coba kita cluster dulu ya. Kita definisikan di sini. Gimana kalau saya pisah? Di sini jadi boot stuck gitu ya? Ya, bisa. Stuck di logo boot itu tadi ya? Yang logo aja. Ya. Nama lain apa? Yang logo. Ya. Apalagi ada nama lain lagi? Logo melotot. Sama bro. Nah, itu keren itu logo melotot 7 hari 7 malam. Nah, itu biasa dibahas juga loh. Masa logo melotot? Nggak ada. Apalagi? Logo melotot. Kalau Bootloop sama Rista sama nggak? Bulut sama restart. Sama. Samanya di mana? Mengulang-ulang, sama-sama mengulang ya. Tapi kalau restart itu sudah masuk menu apa belum? Sudah masuk menu. Kalau bootloop sudah masuk menu belum? Belum. Berarti Nggak bisa ya? beda ya. Ya. Baru lagi. Gini. Bootloop nama lainnya ada nggak? Logo restart. Jualan Bootloop aja. Bisa. Ada lagi? Enggak? Abrik. Itu di atas ada yang jeprik-jeprik ya. Ya. Jabrik. Ini? But berulang-ulang. Iya. Oke. Kalau ini boot ya. Boot start. Berhenti. Gitu ya. Logo. Ini aja. Berhenti di logo. Oke. Kalau restart berarti posisinya sudah masuk menu ya. Start biasanya sudah masuk menu ya. Ini ya. Ada lagi? Apalagi yang perlu disepakati? Jadi kalau kita nantinya besok misalnya kita bicara tentang bootloop, nah berarti sudah kita sepakat bahwa itu logo boot dan dia mati kembali. Nyala kembali logo boot lagi, mati kembali. Begitu ya. Apabila kita bilang boot start atau hang logo atau logo melotot, berarti dia nyala dan stuck di situ, berhenti di situ. Ya. Pernah nemuin kasus enggak? Unit atau HHD kita flash atau kita iris dia tetap hidup dan atau datanya nggak berubah. Ya. Kita sebut apa itu? Enaknya. Di format ataupun di flash, datanya tidak berubah. Kita sebut apa enaknya? Storage ngeyel. Gas bro. Kalau secara teknisnya itu backlog. Ya. Bahasa tradisional. Gas bro. Hah? Apa ya? Gas bro. Korup. Itu bro. Atau backlog. Ini ya. Oke. Ada lagi? Ini kondisi di mana apa ya? Data tidak bisa berubah ya. Dalam kurung hilang atau sudah masuk anunya.
T nggak supaya laptop jelek ini bisa nyala? Yang laptop jelek itu biasanya gini, bisa diputar-putar gitu. Terus nggak bisa pakai XP. Jadi ada colokannya. Ada colokannya VGA, ya. Untuk kurang. Nah itu kosong. Oh, tidak belum. Bisa belum sebentar. Wah, rasanya. Istilah apa lagi ya yang perlu disamakan? Istilah root gitu. Gimana? Sudah pada paham kalau root? Kita sudah sepaham belum tentang masalah root? Belum. Oke, root. Ada yang bisa kasih masukan tentang root? Belum, Pak. Kita mungkin sudah sering melakukan, ya. Sudah hampir mungkin harian lah namanya root ini root itu. Cuman katakanlah kita sepakat aja dulu. Root menurut teman-teman seperti apa? Ada yang bisa kasih suara? Ada berapa macam view root? Oke. Ada dari Pak Sasongko. Silakan Pak Sasongko. Root itu sampai saat ini terbagi dua kategori. Root beer. Root aja sama root cell. Oke. Masukan dari Pak Sasongko ada root sama root cell. Oke. Lalu ada yang memahami? Kalau ada root sama root cell. Kalian sering pakai model-model MTK Droid gitu ya. Ada perbedaan memang root cell sama root sehingga buttonnya keluar atau hilang itu bisa ketahuan. Ayo Pak, jangan malu-malu. Bedanya apa sama root cell-nya? Kalau secara umum dulu. Kalau secara umum itu root, Ya. root itu sebetulnya default sistem administratornya Linux. Oke. Kalau di Windows ada administrator, begitu ya? Di Linux ada administrator ini. Terus bedanya root sama root cell itu, kalau root itu dia loginnya itu setelah proses booting. Oke. Kalau root cell dia akses loginnya pada saat booting. Makanya root cell itu dia nge-fetch-nya di bootloader. Oke. Kita bikin gini aja ya, nggak apa-apa ya. Kalau root ini adalah login administrator dalam tanda kutip ya, kita bayangkan Windows gitu ya, itu diberikan pada saat setelah booting. Setelah booting. Ya. Login, gimana ya kasih namanya? Login. Access permission. Ya. Super user gitu. Access permission. Ya. Iya, iya tulisannya. Gini ya. Ya. Permissionnya ini adalah setelah booting. Apa itu? Root biasa? Iya. Iya, setelah booting. Kalau yang ini pada saat booting. Iya. Ini pemberian akses permissionnya. Yuk. Timing pemberian akses permissionnya. Kalau apa namanya, fungsi atau fiturnya atau sifatnya ada perubahan nggak Pak? Fungsi, fitur dan lain-lain sama. Sama, nggak ada masalah. Mau root sama root cell nih sama. Sama. Oke. Di root sendiri, di root cell sendiri, kalau kondisi sudah ke root, kondisinya sama dengan kondisi root biasa ya. Ada super user dan lain-lain begitu, icon sama ya, nggak ada perbedaan kalau secara fisik.
Perbedaannya ketahuan kalau kapan, Pak? Kapan Pak? Perbedaannya itu ketahuan kalau kita buka, kalau MTK di MTK Droid itu loh. Ya. Pernah ada yang pernah nyoba, ya kan? Dia kalau root cell itu kan dia kuning. Dia root bukan sel ya. Kalau dia root cell dia pasti hijau. Nah, itu perbedaan yang jelas. Dan perbedaan yang lebih jelas lagi itu di sistemnya. Sewaktu dia booting, boot image-nya itu nge-boot, dia sudah melakukan aktivitasnya. Permisinya itu sudah jalan semua, dia punya hak penuh. Tapi kalau root cell itu harus di SU dulu, SU. Itu root cell. Bedanya di situ. Kalau yang root sudah otomatis. Kalau yang root sudah otomatis karena dia sudah user tertinggi di Linux. Root. Kalau administrator itu user tertinggi apa? Ala Windows ya? Ala Windows ya. Ala Windows ya. Coba dipraktekin aja, Pak. Hah? Sweet. Nanti ada video-video yang Miyabinya di mana, Pak? Coba ya, kita testing dahulu. Oke, user. Wesek. Wesek. Hah? Wesek. Korea ya? Belum. Siapa ada, Pak? Langsung disebut. Kalau Ini. Terus itu. Dan sekarang kita sini. Kita ibaratkan ini di Windows ya, sama sebenarnya Linux sama Windows. Cuma bahasanya kan agak beda sedikit. Jangan protes, komputer bagus memang lama gini. Ini gimana Pak? Ini nggak bagus. Sekarang kita coba masuk ke user, mana user. Nah, show dulu. Dokumen kan setting Pak. Dokumen kan Oh, Windows saya. itu Windows terbaru soalnya. Nah, itu Ya. Terus terbaru ya. XP soalnya. Yes, ini ya. Upgrade semua. Hah? Upgrade semua. Seharusnya ini kalau di Windows 7 kelihatan semua ya. Kebetulan XP kita pakai. Iya. Kita masuk ke sini pun permisinya nggak dapat. Ini kalau di Windows 7 ya itu sangat kelihatan. Kebetulan ini Windows 7 Nyala kan belum? security-nya kan lama. Ya. Bentar. Bentar ya. Udah gini itu pakai praktek, udah tahu. Udahlah, percaya aja sama saya ya. Jadi akses mau disiapin dulu. Katakanlah di dalam Windows secara default memang kan ada hak tertinggi, yaitu namanya administrator. Biasanya dikit-dikit kalau programnya membutuhkan aksesnya membutuhkan administrator permission, dia akan minta kan, butuh izin sebagai administrator. Hal yang sama, cuman ini katakanlah ada pada Linux. Kita ketahui bahwa Android itu kan disusun berdasarkan Linux operating system. Kernel-kernelnya adalah bahasanya adalah menggunakan tata caranya
Linux operating system. Teman-teman yang mungkin sudah bergumul ataupun sering otak-atik Linux, saya pikir sudah sering mendengar kata-kata yang saat ini dipakai oleh Android. Contoh misalnya tadi root atau super user atau katakanlah terminal, begitu ya. Kalau di Windows ada komen ya, komen itu ada CLI-nya Windows, command line interface-nya Windows. Sedangkan kalau di Linux kita akan menjumpai terminal. Ya. Ini hanya perbedaan istilah saja. Ya. Root adalah administrator, bisa kita ilustrasikan atau kita bisa analogikan adalah sebagai administrator ala Windows. Itu yang terjadi pada Linux, itu pula yang terjadi pada Android operating system. Sehingga contoh sederhananya adalah beberapa aplikasi untuk menjalankan tugasnya butuh izin sebagai super user atau membutuhkan izin aksesnya adalah akses root, begitu ya kira-kira. Nah, demikian pula misalnya kalau kita berbicara tentang masalah MTK Droid, untuk melakukan backupnya dia juga membutuhkan bahwa kita ini sudah granted aksesnya akses root, sehingga dia bisa membackup semua partition, gitu ya. Dia bisa membackup part di dalam operating sistemnya itu bisa ke backup semua. Kalau tidak, dia akan skip. Kalau tidak, dia akan melewatkan beberapa part, begitu ya. Itu kalau kita tidak memiliki akses root atau akses sebagai administrator. Sedangkan untuk tata cara melakukan root, terutama pada device MTK, akan ada banyak sekali dan kebetulan akan kita bahas juga. Jadi kalau kita berikan di sini, kasih aja sekalian. Ya. Nanti di sini juga ada namanya adalah untuk root, begitu ya. Nah ini jadi kita mau selesai tentang masalah root-rootan, begitu ya. Ada vroot, ada kingo-root, ya, ada macam-macam. Oke, tapi nanti kita fixkan rootnya kita ala apa. Root ala my bootloader itu katakanlah kita sepakat di sini aja. Kalau samping ke sampingnya boleh, monggo silahkan, kami persilahkan mangga, ya. Jadi bisa mau pakai tata cara ABC, cuman untuk tata cara default yang kita sepakati nanti ada. Oke. Root, unroot. Ya, root dan unroot sama ya. Jadi kalau root memberikan akses tersebut, kalau unroot ya membatalkan atau mencabut akses tersebut menjadi user biasa, bukan sebagai super user. Jadi prosedurnya cuma berkebalikan saja antara root dan unroot. Kalau unroot sebetulnya jarang dikenal. Biasanya unroot itu ada beberapa protokol ataupun prosedur garansi membutuhkan perangkatnya tetap dalam kondisi unroot. Kalau sudah di root, ya cuman masalah kebijakan waranti aja ya. Dipikir sudah diobok-obok gitu ya. Dipikir karena dalam kondisi root baik aplikasi maupun user itu dalam tanda kutip bisa mengakses, bisa menghapus, bahkan masuk ke sampai ke dalam file system ataupun sistemnya Android, begitu ya. Bisa memodifikasi. Nah, akhirnya apabila ada salah penghapusan bisa jadi apa? Boot start atau bisa jadi boot loop, ya kan? Nah, ini beberapa waranti menganggap itu kesalahan pengguna, sehingga pada waktu dijumpai kondisinya sudah rusak, terus kok sudah dalam posisi root, warantinya dibatalkan. Jadi misalnya kondisi handphonenya apapun, balik ke unroot lagi, ya kan? Di unroot aja adalah kita biasanya dapat juga job seperti itu dari user. Itu biasanya orientasinya adalah untuk kegiatan waranti atau ada kegiatan lain yang menunjukkan untuk unroot Pak Dewi. Hanya itu ya, rata-rata hanya untuk itu, untuk unroot ya. Kalau kita sih pinginnya root aja. Nah biasanya dalam posisi root ya disarankan untuk sekaligus memastikan bahwa recovery-nya ada. Syukur-syukur kita memiliki recovery-nya adalah sudah yang custom barangkali ya, sehingga kita bisa mengamankan terlebih dahulu. Soalnya bukan hanya kesalahan user, siapa tahu aplikasi-aplikasi yang running di tray itu bisa mengakses ke sistem kita, bahkan bisa melakukan modifikasi, sehingga kalau ada crash karena dia sudah aksesnya penuh, ya kan? Ini berbeda, aplikasinya bisa bikin crash dalam tanda kutip beresiko membuat crash, tapi belum root akses itu biasanya akan terbatas.
merusaknya pun dalam tanda kutip ya terbatas. Tapi kalau dia sudah root, aplikasi-aplikasi yang tadinya katakanlah tidak berbahaya bisa jadi berbahaya untuk membuat bootstrap ataupun bootload. Ini ala user ya, ala pengguna ini biasanya sering dijumpai seperti itu. Dia sering otak-atik install ini, install itu, gitu kan? Masuk ke file manager, masuk ke sistem kemana-mana, ya kan? Dan bahkan sebetulnya user-user ini cenderung lebih pintar daripada kita. Ya, lebih nakalan dia daripada kita. Kadang-kadang kalau kita lagi debat sama user, pintar dia loh. Iya kan? Ngerti ya dia, ini Pak, ini begini ngomongin kernel, saya pusing kita. Ya kan? Ngomong apa ini? User pintar-pintar Mas. Betul. Habis di root, kembali foto awal, hangout. Makanan kita. Betul. Jadi katakanlah kita kadang-kala posisinya malah ribet ya. Pinteran user otak-atiknya. Dan inilah yang memang sekedar intermezzo ya. Nantinya My Bootloader setelah selesai dengan teman-teman teknisi, kita sudah punya komunitas, kita akan berangkat jalan-jalan, ya kan? Siapa yang mau ikut kami persilahkan, yang mungkin sudah nggak bisa ikut juga kami persilahkan, nggak ada masalah. Cuman setelah kita cari teman-teman teknisi yang mau gabung di My Boot dengan prosedur file dan kekuatan kerjanya bareng-bareng, masalah pekerjaan, kita baru pikirkan masalah usaha tadi. Kita adakan workshop, ya kan? Kan banyak teman-teman di sana mahasiswa. Kalau mahasiswa saya nggak pikirin sih, saya pikirin mahasiswi. Sama ya. Betul ya, Pak? Sama ya. Saya nggak sama sama. Kalau itu sepakat. Ikut ya kan? Jadi mahasiswi di luar sana itu butuh perhatian dan kasih sayang kita. Iya. Ya kan? Dalam artian perangkatnya habis misalnya flash via update zip, ya kan? Atau handphonenya habis perangkat apa ini? Saya habis ngomong mahasiswi ngomong perangkat ada konotasinya. Ya, handphonenya ini dalam kondisi jadi masalah. Misalnya ada update zip gitu ya. Silakan nih customer bla 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 bla. Kan mereka gampang ya. Kalau masalah update ini Android ini adalah begitu terbukanya sehingga user pun cukup tahu ini memang beda era. Zamannya Nokia 3310 begitu mungkin beda. Nah, mereka harus punya kabel LPT itu, ya kan? Harus misalnya Windows-nya pun susah. Windows XP nggak bisa, kita masih asik sama Windows 98. Lalu dibikinkan baru untuk administrator dan bla bla. Ya, library-nya dan lain-lain. Oke, terus kalau saat ini dengan mengunduh saja atau download aja dia masuk ke Kaskus dan lain-lain itu sudah merasa bisa untuk mengupdate perangkatnya, dan kadangkala sering malahan berhasil, ya kan? Ya tinggal tunggu nggak berhasilnya kan? Ya, kalau nggak berhasilnya berarti kita yang berhasil. Kita juga nggak ikut mendoakan kan? Ya. Tapi itulah Android, ya kan? Kalau dulu para pengembang itu mengunci namanya bootloader. Mumpung ngomongin ini, selagi kita bicarakan tentang masalah boot, pada dasarnya boot yang dimaksud itu adalah sama dengan bootnya PC ataupun bootnya laptop. Sebelum operating system terpanggil, ya, atau bahkan kita belum install operating system di komputer kita, hard disk kita masih kosong, ya kan? Komputer kita sudah bisa masuk. Sebut saja, namanya mungkin beda-beda. Sebut saja, kita sama-samakan saja dengan Android. Sebut aja itu boot, ya kan? Atau mau sebut BIOS atau bla bla bla, silahkan, ya kan? Tapi kita sama-samakan, kita sebut aja itu boot. Dan boot inilah yang akan mengantarkan kita untuk memanggil operating sistemnya. Kalau kita menginstal operating system 2, XP sama 7, biasanya di menunya boot akan tertampil 2. Mau booting yang mana operating sistemnya Mas? Kan gitu ya. Yang XP atau yang 7, tinggal kita pilih. Begitu ya. Jadi bisa disepakati boot inilah yang mengantarkan kita untuk manggil mana. Di Android, boot itu juga ada, ya kan? Yang biasanya diwakili oleh logonya Android itu tadi, ya kan? Atau misalnya tulisannya saja. Itu di situ bisa dikatakan itu sudah masuk boot. Kalau itu nggak masuk, ya kan? Jadi kita nggak ngomongkan prosedur penanganannya. Kalau ini tadi kita bicara adalah kondisi perangkatnya, perangkat lagi, kondisi device-nya. Itu kalau dia nggak masuk menu boot, kita sebut sebagai dead boot. Itu aja ya. Kita nggak ngomongin metodenya. Dead boot itu kan nuliskan file boot, nanti aja ya. Itu
Itu yang susah-susah nanti aja ya. Kita sepakati bersama prosedurnya seperti apa. Tapi kalau ngomongkan kondisinya handphone, anggap saja itu dead boot, anggap aja itu break, anggap aja itu mati suri atau gagal boot. Ya. Kondisi mati sekalipun tidak ada tanda-tanda kehidupan, ataupun cuma lampunya saja yang menyala misalnya, tapi dalam kondisi masih gelap, anggap saja itu dead. Bootnya tidak menyala, bootnya gagal bekerja. Ya kan? Misalnya kalau komputer kita dalam kondisi mau misal Windows, tapi BIOS-nya aja nggak muncul. Ngapain kita ngomongin masalah sistem? Iya kan? Wah, install Windows dulu baru keluar nanti BIOS-nya. Iya, enggak tuh. Betul ya Pak ya? Jangan-jangan ini chipsetnya. Mungkin gitu ya arahnya ya. Nah, itu berbeda. Nah, ini sama. Jadi boot yang kita bicarakan, boot atau nama lainnya apa ya? Bootloader. Itu adalah sebuah tatanan software programming ya yang akan membuat ataupun berada di awal sebelum operating system di load. Begitu ya? Itu kesepakatannya yang kita ala kita aja, nggak ala programmer, bingung nanti. Ya, ala kita sehari-hari itu namanya kondisi boot. Sepakat? Ya. Oke. Terus habis itu kalau di Android, boot inilah yang memungkinkan kita untuk memanggil operating system, atau ada sebetulnya ada lagi sebelum operating system selain Android. Ya, kalau kita ngomongkan MTK, Android atau sistem, ya, sebetulnya ada lagi small operating system atau small system yang tertata di situ. Namanya recovery. Reko kebetulan nggak saya ajak, tapi Ferry saya ajak. Recovery itu juga anggap saja sebagai operating system mini tool, ya gitu kan? Tuh bisa kita hapus loh, ya kan? Via Facebook kita bisa itu, ya kan? Format atau erase. Jadi kalau di Facebook ada perintah namanya Facebooknya dipanggil Facebook partisi erase, lalu partisi yang mau di erase. Kita flash bisa nggak via Facebook? Masukkan CWM misalnya, ya handphone udah nyala nggak apa-apa Pak, sudah kita via Facebook masih bisa. Misalnya anggap aja handphone yang katakanlah susah, ngomongan programnya susah, drivernya susah connect, contoh Spectrum, ya, Facebooknya masih oke, masih kedetak pas Facebook. Atau misalnya Qualcomm pun, iya kalau ngomongkan Andromax enak, di luar Andromax. Jadi ngomongkan Qualcomm, ada yang perangkatnya bertanggung jawab, ada yang katanya pemilik mereknya tidak bertanggung jawab. Kalau ngomongkan Qualcomm-nya Samsung selesai, ada Odin dan teman-teman, iya kan? Tapi kalau kita ngomongkan Qualcomm-nya speed up, ya, yang sharing ROM-nya tidak ada Pak, pusing ya kan? Ternyata saya konekkan masuk connect Facebook, ya lumayan lah, kita bisa eksekusi apa saja. Ya, kita bisa erase kayak mau sadis biasanya. Case itu jelas nggak kepake, dalam artian case itu kan lognya kita, file temporary ya. Wah ini aja nih, ini pertama kali yang saya hapus daripada user data, saya pasti pilih case. Mungkin teman-teman ada metodenya berbeda-beda, gitu ya. Case saja biasanya jadi korban pertama, silahkan. Itu nanti kita akan eksplorasi bersama. Ya. Terus untuk kembali lagi kepada tadi, boot itu akan membuat kita bisa masuk ke operating system atau masuk ke recovery. Di boot itulah biasanya tertata, ada protokolnya atau ada prosedurnya. Misalnya kita tekan tombol up, maka kita akan masuk recovery, atau tombol down, itu adanya di mana? Di boot, ya kan? Ada yang unit nggak ada loh Pak, iya berarti bootnya tidak dilengkapi atau recovery-nya tidak ada. Pernah dapat ROM misalnya untuk device MTK mau nge-flash pakai SP Flash Tool, recovery-nya nggak ada. Ada. Ya kan? Betul ya? Betul. Untuk recovery-nya kok nggak ada ya? Kosong. Ya mungkin stok ROM-nya memang tidak dilengkapi recovery. Kita bisa tinggal coba, ya. Aduh kalau begitu saya bisa, adresnya ada. Kalau misalnya ada itu biasanya nanti pada waktu kita setelah panggil scan masih ada adresnya recovery, tapi tidak tercentang di stok ROM-nya, nggak dapat recovery. Nah ini kesempatan mau ala preman, ya kan? Apa tuh? Wow, file CWM apa masukkan, kasih nama recovery.bin misalnya ya, masukkan situ. Nanti aja Pak recovery belakang, ini cara kedua. Itu terlalu preman, ya kan? Saya mau yang sopan santun, ini juga dulu sampai nyala. Lalu nanti bagian recovery saya mau masukkan via Facebook, silahkan. Jadi kita tidak tergantung pada prosedur. Alat apapun yang ada pada kita yang memanfaatkan, bukan alatnya yang ngatur.
Citak, wah bingung, biasanya habis beli citak itu gara-gara tetangganya beli citak. Ya kan? Waduh, ini di Facebook semuanya kok citak ya. Order Pak, tolong Pak dilengkapi. Semua yang ada belakangnya citak saya beli. Ya kan? Begitu sampai nganggur. Siapa yang masih ada bungkusnya? Terbungkus. Ya kan? Biasanya begitu. Terjadi pula pada saya. Nah, itu ya. Berapa lama setelah beli baru kepake? Berarti kemarin beli itu bukan karena mau pakai atau sudah ngerti itu akan kepake. Nganggur dulu. Ya kan? Biasa, ya kan? Alatnya sudah berjuta-juta. Tahu gitu belinya sekarang sudah murah. Ya, dulu mahal. Iya, sudah mahal sekarang dicap klon lagi. Ring misalnya ya. Nah, itu. Saya dulu beli ori deh, Pak. Sebetulnya itu bukan klon ya. Pecah ya timnya. Timnya pecah. Jadi separuhnya tim meneruskan. Jadi masih bikin